Pernah gak sih kalian ngerasa pengen banget bisa sesuatu yang baru, tapi di dalam hati tuh kayak ada yang bisikin, ah udahlah, kamu kan nggak ada bakat. Nah loh, gimana kalau aku bilang bakat itu nomor sekian? Kali ini kita mau bongkar mitos itu. Bisa nggak sih kita dari benar-benar nol, cuma modal satu hal aja, konsisten. Yuk, kita cari tahu bareng. Oke, ini dia. Kalimat ini tuh benar-benar jadi pegangan aku. Aku bukan yang paling jago, tapi aku yang nggak berhenti. Intinya tuh bukan soal siapa yang paling pinter atau paling cepat ngertinya. Bukan. Tapi soal siapa yang paling keras kepala buat nggak nyerah. Apalagi pas lagi susah-susahnya, pas hasilnya masih anjor-anjoran. Nah, ini adalah inti dari semua yang mau aku ceritain. Jadi, ceritanya kita mulai dari mana? Ya, dari nol besar. Benar-benar dari nol. Bayangin aja kamu dilempar ke dunia yang sama sekali nggak kamu kenal. Kalau di kasusku ya dunia desain. Nol pengalaman, nol pengetahuan, kosong melompong. Dan ini beneran yang aku rasain, serius. Pertama kali buka aplikasi desain itu rasanya kayak lagi liatin kokpit pesawat jet. Gila, tombolnya ada ratusan, menunya bertumpuk-tumpuk, pilihan di mana-mana. Dan aku cuma bisa bengong, nggak tahu harus klik yang mana, sumpah rasanya kayak otak tuh nge-freeze. Nah, di tengah kebingungan itu semua, ada satu pertanyaan yang terus-terusan muncul di kepala. Cuma satu, bisa ya? Sesimpel itu, tapi dalam banget. Emang beneran bisa ya gue belajar ginian? Keraguan itu, aduh, nyata banget. Dan aku yakin mungkin kamu sekarang juga lagi ngerasain hal yang sama persis soal apapun yang lagi pengen kau pelajari. Oke, karena keraguan itu, aku akhirnya nekat. Aku bikin eksperimen buat diriku sendiri. Aku bakal catat semua progresku tiap hari selama 8 minggu. Tujuannya apa? Simpel banget. Cuma mau buktiin ke diri sendiri, dan ya, ke kalian juga, kalau kemajuan itu bukan sihir, bukan kejadian semalam, tapi proses. Dan ini dia, jurnal jujur-jujuranku. Oke, hari ketiga, hasilnya jelek. Serius jelek banget. Desain pertamaku itu, aduh, mending gak usah dilihat deh, memalukan. Tapi, dengerin ini baik-baik. Ini bagian paling penting. Hasil jelek di awal itu bukan gagal. Sama sekali bukan. Itu justru lencana kehormatan. Tanda kalau kamu udah berani mulai. Fast forward hari ke-30. Sebulan kemudian, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan. Ada satu desain yang aku pikir, oke lah ini. Terus aku beraniin diri nunjukin ke teman. Dan tahu respon siapa? Keren nih. 2 kata itu doang. Tapi rasanya kayak dapet suntikan energi 1000 cc. Tiba-tiba semua capek dan frustrasi itu langsung hilang. Terus hari ke-60, 2 bulan. Sesuatu yang gila terjadi. Ada orang yang lihat karyaku dan nawarin buat bayar aku ngerjain desain buat dia. Apa? Dibayar? Skill yang 2 bulan lalu aku nggak ngerti sama sekali, sekarang ada harganya. Ini benar-benar momen aku terbesar. Konsistensi itu ternyata beneran ada hasilnya. Coba deh kita lihat perjalanannya kayak gimana. Polanya tuh jelas banget. Minggu pertama, isinya frustrasi doang, coba-coba nggak jelas. Minggu kedua, aku sadar, oke ini nggak bisa ngasal. Akhirnya aku ikut kursus online singkat. Minggu ketiga sama keempat, aku nyontek, aku coba bikin ulang desain-desain keren, terus nekat upload. Di minggu ke-6, gayaku sendiri mulai terbentuk. Dan puncaknya, minggu ke-8, dapat klien. Lihat kan, semuanya nyambung, ada tahapannya, dan pelan-pelan, tapi pasti maju. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting dari semuanya. Sumpah, ini bukan soal software apa yang dipakai, bukan soal teknik rahasia, bukan. Titik baliknya itu ada di sini, di kepala kita. Ini soal mindset, soal gimana kita ngelihat proses belajar itu sendiri. Dulu aku tuh kejebak di sini nih, di mindset yang lama. Aku harus jago dulu, baru bisa mulai. Ini jebakan loh. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah ngerasa cukup jago. Selalu ada aja kurangnya. Terus aku sadar, logikanya kebalik. Yang benar itu yang baru. Aku harus mulai dulu, biar bisa jadi jago. Cuma dibalik doang kalimatnya, tapi wow, efeknya luar biasa. Rasanya semua beban di pundak langsung keangkat. Aku ulang sekali lagi ya, biar nempel. Kamu nggak harus jago dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai dulu untuk jadi jago. Coba deh renungin sebentar. Ini dia kuncinya. Ini yang ngebuka semua gembok rasa minder dan ragu. Jadi stop nungguin momen yang pas. Stop nungguin kamu siap. Nggak akan ada. Mulai aja. Sekarang juga. Dari tempatmu sekarang, pakai apa yang kamu punya. Jagonya itu nanti nyusul di tengah jalan. Oke, mindsetnya udah dapat.
Tapi, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya biar konsisten? Apalagi kalau lagi malas, lagi nggak mood. Nah, tenang. Rahasianya itu ternyata gampang banget, seriusan. Ini dia resepnya. Cuma 3 langkah. 1. Cukup 10-20 menit aja sehari. Sesibuk apapun kamu, masa sih 10 menit aja nggak ada? Nggak ada alasan. 2. Satu hari, satu tujuan kecil banget. Contoh, oke, hari ini gue cuma mau belajar caranya bikin tombol. Udah, itu aja. 3. Sebelum mulai, lihat kerjaan kemarin terus pikirin, apa ya yang bisa gue benerin dikit? Udah, selesai. Ini yang aku sebut belajar pakai dosis mikro. Kecil-kecil, tapi tiap hari. Efektif banget. Oke, dari tadi kan aku cerita soal pengalamanku. Tapi, ini sebenarnya bukan tentang aku. Ini tentang kamu. Cerita tadi itu cuma cermin. Cermin buat nunjukin apa yang juga bisa terjadi sama kamu. Jadi sekarang, yuk kita putar fokusnya ke kamu. Coba deh, lihat angka ini. 1%. Kelihatannya kecil ya, sepele banget. Tapi disinilah letak keajaibannya. Bayangin aja kamu jadi 1% lebih baik setiap hari. Awalnya nggak kerasa, tapi sama kayak nabung uang receh. Lama-lama, numpuk, dan tiba-tiba jadi bukit. Itulah kekuatan compounding, kekuatan dari kemajuan-kemajuan kecil. Dan ini janji dari aku buat kamu. Kalau kamu mulai dengan 1% hari ini, 100 hari dari sekarang, kamu bakal kaget lihat diri kamu sendiri di cermin. Serius, jangan mikirin tujuan akhir yang kayaknya jauh banget. Fokus aja ke hari ini. Cuma satu tugas, jadi 1% lebih baik dari kemarin. Lakuin itu terus, nanti pas kamu nengok ke belakang, kamu nggak akan percaya udah sejauh apa kamu jalan. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi bisa nggak ya, tapi aku mau mulai apa ya? Mungkin belajar coding, belajar bahasa Jepang, main ukulele, atau nulis? Coba pikirin, apa satu hal baru yang bakal kamu pilih buat dimulai hari ini? Cuma modal 1% aja kok. Jadi, apa pilihanmu?